So we go into what a cataract is. A cataract is basically a cloudy lens, and it prevents light from coming into the eye. So some of the common causes of cataract are diabetes. If the patient is on steroids, for example, they have autoimmune disease like lupus or rheumatoid arthritis, and then they need to be on steroids, or sometimes they have cancer and they need to be on steroids. And the other common cause is when they have any kind of radiation to the head or to the neck because of cancer. So these are common causes why some people get cataracts. Now, the most common cause actually is just getting older. So because of age, as they get older, they have more cataracts. Oke, jadi yang pertama yang akan dibicarakan Dr. Errol adalah penyakit katarak. Ya, jadi katarak ini perlu kita ketahui adalah sebuah kondisi di mana mata kita itu menjadi berembun ya, seperti ada cloudy. Cloudy itu seperti ada awan di mata kita yang menghalangi cahaya untuk masuk ke dalam mata kita. Ya, ada beberapa sebabnya. Ya, yang pertama adalah kalau kita mempunyai kondisi diabetes. Ya, kalau diabetes biasanya kita akan cenderung terkena katarak lebih cepat. Ada juga orang-orang tertentu yang harus mengkonsumsi steroid dalam jangka panjang, seperti kalau dia mempunyai penyakit lupus, autoimun, dan lain-lain ya. Ada juga yang mungkin pasien yang pernah mengalami radiasi di daerah kepala atau di leher ya. Kalau penyakit kanker gitu kita kan harus radiasi, biasanya seperti itu. Dan juga ada penyakit cancer. Kalau kita cancer, kita ada pengobatannya, juga ada kemungkinan kita bisa terkena penyakit katarak ini. Dan yang terakhir, yang paling penting sebenarnya karena kita tuh semakin tua. Biasanya kalau kita semakin tua. So a very important thing to note about cataracts is that there is no pain. So most of us think that cataracts will cause pain, that when we get pain, then it's considered abnormal, but that is not true. The only symptom of cataract is that the vision starts to become slowly worse. And why it does that is because it prevents light from getting through the lens and to reach the back of the eye. So it causes some scattering of light, and so the image is just not as sharp as before. Oke, jadi ini Dr. Elo menjelaskan perbedaan antara grafik dari mata normal dan mata katarak ya. Kita lihat berbeda sekali ya, dari pandangan juga kelihatan. Nah, tapi yang terpenting adalah biasa orang tuh sering ngomong, katarak itu biasanya ada rasa sakitnya. Jadi kalau belum sakit ya belum saatnya untuk diobati. Itu salah ya. Jadi kata Dr. Errol tuh penyakit katarak tuh sama sekali nggak sakit. Ya, tapi yang pasti di depan matanya tuh ada seperti awan ya, cloudy ya. Jadi itu yang menghalangi cahaya masuk ke dalam mata kita untuk menyentuh sampai belakang mata kita. Jadi cahayanya terpencar gitu ya. Jadi mata kita tuh nggak bisa melihat dengan jelas gara-gara adanya lapisan putih ini. Okay, so some of the symptoms of cataract, these are some of them. The image may be a bit more blurry. Okay, some patients may get a bit of double vision. They see a bit of an edge. They see things that are a bit defocused, so just not as sharp. Okay, some other patients may have a bit of scattered light. For example, if they are driving at night, then the light is is kind of coming out like a bit of a star. And then the next thing is that the colors will appear not as bright as before. So these are some of the symptoms of cataract that patients see. But the other also very important symptoms that some patients with very early cataract have is that they find that their spectacle prescription has changed. So they go and see a eye shop, and then they find that their degree has changed from year to year. And then the next thing is that they find that they need to shift the position of their phones or their reading materials. So these are some of the signs of early cataract. Oke, jadi ini adalah beberapa gejala awal atau gejala umum dari penyakit katarak. Pertama biasanya dimulai dari pandangan yang mulai agak buram, blurry vision ya. Kadang-kadang pasien juga akan melihat double vision atau pandangan yang berbayang dua. Bisa juga difokus, jadi agak susah untuk fokus. Dan yang terpenting adalah kita melihat cahaya ya, cahaya itu akan terpecah seperti jadi bintang, berbentuk bintang seperti itu. Seperti ada apa ya? Terpancar ke kanan ke kiri seperti itu. Yang berikutnya adalah ketika kita melihat benda yang berwarna, warnanya itu seperti pudar. Ya, itu yang penting. Yang selanjutnya juga yang
biasanya dialami sama katarak ini adalah setiap tahun itu derajat dari mata kita tuh nambah. Misalnya kita minusnya nambahnya banyak seperti itu. Itu yang juga harus kita pantau, kita. So cataract surgery is the treatment for a cataract. It is a very safe and very quick procedure. It can be done in as short as 15 minutes. We don't need to stay in the hospital. And the recovery, as I tell all patients, is usually quite quick. So my patients, some of them are even driving to see me the next day after the operation. Now, in terms of air travel, there's no real restriction. Patients can fly about 2 to 3 days after the operation. So we do the operation, we see them the next day, and if they are generally okay, we see them one more time just before they fly. And cataract surgery is claimable by insurance in many countries. So cataract surgery is very safe. It's very effective at improving the vision, and the recovery is actually very quick. Oke, jadi ini Dr. Errol menjelaskan solusi untuk penyakit katarak itu adalah dengan operasi katarak ya. Dan di zaman modern ini operasi katarak itu sangat aman dan sangat cepat ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, pengobatannya sangat mudah. Biasanya prosedurnya tuh sekitar 15 sampai 25 menit dan nggak perlu nginep. Jadi cuma dioperasi, habis operasi terus pulang. Recovery-nya biasanya butuh sekitar 1 sampai 3 hari ya. Dan biasanya kalau mau terbang pulang pun dalam 2-3 hari sudah bisa pulang. Dan ya harus catat juga good news-nya ini bisa diklaim menggunakan asuransi di berbagai negara, biasanya seperti itu. Jadi biasanya kalau habis operasi katarak, paling besoknya ketemu Dr. Errol untuk dicek aja nggak ada apa-apa, ya mungkin besoknya lagi boleh pulang. So this is the operating theater. The patient during the operation, the patient lies on like a little bed. And then we use a microscope to allow us to see the fine structures inside the eye. And in order to do that, we use a cataract machine. And so this is the machine on the left side that will help us to break up the cataract. Okay, you continue, sir. Sorry. Go ahead. Yeah. Okay, I translate. Jadi ini sebuah gambaran dari ruangan operasi buat pasien mempunyai katarak ya. Jadi pasien akan tidur di bednya itu seperti berikut. Di atas itu ada alat yang berupa mikroskop ya. Jadi itu akan membantu dokter untuk mengecek struktur dari bola mata ya. Jadi strukturnya bagaimana, masalahnya gimana. Dan yang sebelah kiri itu ada sebuah mesin katarak ya. Jadi mesin katarak ini akan membantu dokter untuk melakukan operasi katarak. How is the operation done? The operation is keyhole surgery, so there is no real scar on the outside of the eye. The first thing that is done is that we put in a little instrument into the front part of the eye, and then we suck out the cataract. The next thing that we do is that we put in a lens implant. So this is what you see on the right side. A lens implant is very small, and it takes the place of the natural lens. So it takes the role of the lens after the cataract is removed. So this lens implant is crystal clear, and it will allow the best possible vision after cataract surgery. Jadi ini adalah bagaimana operasi katarak itu dilakukan. Bapak Ibu mungkin bisa menyimak ya, ini penting sekali. Jadi operasi katarak itu mudah banget ya. Yang pertama adalah dan ini dilakukan dengan cara tidak ada pembedahan sama sekali. Jadi ini pakai lubang kecil banget ya. Jadi caranya adalah kornea lensa kita itu diangkat. Habis diangkat ada sebuah alat yang masuk ke dalam untuk menyedot ya, nyedot katarak kita supaya cairan putihnya itu keluar. Setelah cairan putih itu keluar akan dimasukkan sebuah lensa ya. Lensanya itu bening sekali ya. Jadi bagus, malah jadi kita lebih jelas melihatnya. Dan yang ketiga adalah setelah lensa itu diposisikan dengan benar, lalu dipasang. Okay, so the other important question patients ask is when should they have a cataract operation? Now, for some patients, it's because that they find that their vision is not very clear. So that is a good reason for having cataract surgery. They can't drive, they can't do makeup, they can't read their book as well.
So that's a good reason to have cataract operation. But the other important group of patients who want to have cataract surgery have very early cataract. So with spectacles, they're actually seeing well. But their problem is that they find that spectacles are very troublesome. For example, they want to play certain games like golf, for example, and having spectacles with sweat is not the easiest. They want to go on a holiday and having many pairs of glasses, reading glasses, glasses for distance, all very troublesome. So there is this group of patients who, with cataract surgery, although they have early cataract, by doing the cataract surgery, we can help them get rid of their glasses as well. Jadi ini adalah alasan ya kenapa seorang pasien tuh harus melakukan operasi katarak. Karena banyak pasien yang mempunyai alasan yang berbeda kenapa dia harus operasi katarak. Yang pertama karena tidak bisa melihat, itu pastinya ya. Karena kan kalau ada katarak, penglihatan kita jadi berkurang dan itu tentunya akan sangat mengganggu kegiatan kita. Mungkin kalau wanita nggak bisa pasang make up ya, nggak bisa make up, mau ngapa-ngapa juga susah. Mungkin kalau kita baca handphone kita juga nggak kelihatan, mau kerja juga terganggu. Jadi kalau kita sudah nggak bisa ngelihat, ya sebaiknya kita segera operasi katarak. Dan yang ada grup orang yang lain, beberapa orang yang lain itu alasannya karena dia mau melepas kacamata. Ya, jadi ada orang-orang tertentu itu yang menggunakan kacamata, tapi nggak nyaman. Misalnya kita harus traveling, kita kacamatanya nyiapin kacamata baca, kacamata jarak jauh, kacamata jarak dekat, dan lain sebagainya. Atau kita mau main sport, misalnya mau golf gitu, pakai kacamata tuh nggak enak sekali, sangat nggak nyaman lah. Biasanya kalau dia tuh ada gejala sedikit aja katarak, mereka akan segera operasi, karena tujuan mereka tuh mau sekalian melepas kacamata. Ya, karena operasi katarak ini akan membantu kita melepas kacamata kita, jadi mata kita menjadi normal kembali. Next. So cataract surgery now in 2022 is much more advanced than 10 years ago. Now, so right now, we can promise the patient that they do not need to wear spectacles after the cataract surgery. Now, more than last time. That's number one. Number two is that because of the lens technology, the lenses now are more clear than the ones 10 years ago. So the quality of vision is much better because of aspheric lens technology. The next thing is that in terms of the accuracy of cataract surgery, it's much better now. So the doctor might not always tell you, but cataract surgery last time, 10 years ago, you cannot be 100% sure that you will end up with the degree that you target for. Oftentimes, we will say that we will target for 0 degrees, but we may end up slightly off. You may be 50 degrees or 75. There is a small chance. But now, because our measurements and the way we calculate is much more precise, we are able to achieve a much higher rate of achieving the target outcome. It's not 100%, but still quite good. More than 90% of them can achieve the target outcome. And then the last advancement is that we are able to do cataract surgery without any kind of blade. So this is where we use a bit laser technology in order to do not the whole cataract surgery, but some steps of the cataract surgery. Nah, jadi saat ini penting sekali Bapak Ibu perhatikan adalah ketika kita itu dokter maksudnya ya, dokter pada masa modern ini mengoperasi pasien itu bisa menjanjikan lebih banyak lagi hasilnya yang lebih bagus dibanding 10 tahun yang lalu ya. Seperti yang pasti itu adalah ketika dokter mengoperasi katarak ini dipastikan pasien ini akan lepas dari kacamatanya ya, dan bahkan dari banyaknya hal ya, dulu kan mungkin cuma minus saja, ini bisa minus dan lain-lain, dekat, presbiopia dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilepas kacamatanya, jenis kacamatanya ya. Yang kedua adalah tentunya dengan kemajuan teknologi bagian lensa, ya lensa ini dibuat semakin jernih dibanding zaman dulu. Jadi setelah operasi katarak itu malah pandangannya itu jauh lebih bagus dibanding zaman dahulu, seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah akurasi dari operasi ini sangat tinggi sekali. Ya mungkin nggak 100%, tapi setidaknya itu sudah 90% ke atas, yang sangat tinggi sekali disebabkan karena kalau zaman dulu itu operasinya
derajatnya tuh kadang-kadang kalau dokter tuh bisa agak salah dikit-dikit. Namanya juga manusia kadang agak berbeda. Mungkin beda 15 derajat dan lain sebagainya. Jadi hasilnya tuh misalnya targetnya sekian nggak bisa sampai, ya mungkin sisi dikit-dikit. Kalau saat ini hampir 90% dari pasien tuh sampai ke target pandangan yang dimaui oleh dokter itu. Dan yang terakhir adalah operasi katarak saat ini sudah tidak membutuhkan bleed ya atau sayatan, bisa menggunakan laser di beberapa proses dalam operasi. So how we help the patients to not to use glasses is because of the special type of implant that we use. So this is new technology. So one way in which we can help is by using multifocal lens. So this is the one on the right side. So multifocal lens has multiple, not just one, they have many focus points to see far, middle distance, as well as near. There are also another type of lens implant called the extended range of vision implant. You can see this is the one on the lower right. The center part of the implant has a different thickness from the rest of the implant. And so it's able to focus light at different distances, allowing us to see things at different distances, even in the same eye. Now, if let's say a patient is not suitable for multifocal or extended range of vision implant, then the other option which we can still help them is to use what we call monofocal implant, but with what we call monovision. What this means is that one eye is corrected for far away, so it has one focus point for far, and the other eye is corrected for near. So the focus point is for near. So the brain is not usually confused. After a while, it gets used to it, and it can blend the vision in both eyes, and it can switch between the eyes depending on the situation. Oke, jadi ini penting sekali ya Bapak Ibu bisa ketahui ya. Kenapa kalau operasi katarak pada zaman-zaman modern ini bisa membantu pasien untuk melepas kacamatanya? Ya, sebabnya yang paling utama adalah multifokal implan ya. Jadi implan ini berbeda dibanding zaman dahulu. Jadi tingkat degree dari pandangannya, kejernihannya juga lain. Yang kedua adalah extended range ya. Kalau kita lihat di gambar itu bunderannya itu lebih besar ya. Jadi itu membantu mata itu untuk bisa melihat lebih jauh seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk kalau pasien nggak bisa pakai multifocal lens atau nggak bisa pakai extended range, akan dipakai namanya monofocal implants ya. Tapi monofocal implant ini berbeda sama yang dulu. Nah, yang monovision, bedanya adalah ini mata kiri mau dioperasi. Nanti salah satu matanya akan diset untuk melihat jarak jauh. Satu matanya akan diset untuk jarak dekat. Nanti otak itu akan baca seperti ini. Oh, kondisinya seperti ini. Jadi nanti lama-lama akan adaptasi dan akan berfungsi secara normal. Jadi pandangan dekat dan pandangan jauh. And the other thing is that we use computers and artificial intelligence now to do certain steps of the operation. So, for example, patient with astigmatism. If we did not put an astigmatism correcting lens during the operation and to use special technology to precisely align the astigmatism correcting lens, the patient would still need glasses to correct astigmatism after the operation. But all this is changed now. We can fully correct astigmatism, and this is how we do it during the operation. We align the lens precisely using the help of technology as well as artificial intelligence. Ya, jadi ini yang teknologi terbaru yang dipakai dalam sebuah operasi katarak itu adalah menggunakan kepintaran buatan atau AI, ya, artificial intelligence. Jadi dibantu oleh komputer ya, komputer assisted ya. Jadi operasi dokter ini yang dulunya tidak bisa melakukan banyak hal karena dibantu oleh kepintaran buatan ini jadi bisa melakukan lebih lagi. Contohnya adalah astigmatisma ya. Jadi pandangan ini akan dibantu ketika operasi, peletakan lensanya itu akan digeser-geser disesuaikan dengan kondisi matanya. Kalau zaman dulu astigmatisma ini pasien itu ya harus tetap pakai kacamata. Kalau sekarang karena lensanya itu sudah digeser di posisi yang paling tepat, jadi kacamatanya bisa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lewatkan video menarik lainnya dari channel Tekon TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Stay healthy with Tekon TV.